Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Zaid bin Amr bin Nufail melantunkan bait-bait syair yang merdu saat ia memandang Ka'bah. Ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah memenuhi panggilanmu, dan benar-benar aku telah memenuhinya." Zaid bin Amr bin Nufail adalah saudara sepupu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia hidup sebelum Islam datang dan sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui fitrahnya. Begitulah, ia tidak pernah menyembah berhala atau mengorbankan sembelihan kepada berhala, sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik Mekah. Ia pernah berkata kepada penduduk Makkah, "Wahai sekalian penduduk Quraisy, Allah menurunkan kepada kalian air hujan dari langit, menumbuhkan tanaman, menciptakan kambing untuk kalian. Lalu kalian menyembelihnya dan mempersembahkannya kepada selain Allah. Bagaimana ini?" Al-Khattab bin Amr bin Nufail segera bangkit, lalu memukuli wajahnya. Ia berkata, "Celakalah kamu. Kami telah lama bersabar untuk tidak berbuat apa-apa kepadamu." Kemudian dia menyiksanya dengan siksaan yang kejam, hingga Zaid keluar dari Mekah dan tidak kembali kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi, karena takut kepada pamannya Al-Khattab, bapaknya Umar radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Zaid bin Amr berkumpul bersama Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahsy, ibunya yang bernama Aminah binti Harith, yang juga merupakan bibi Rasulullah SAW, dan Utsman bin Al-Huwairits. Zaid berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian mengetahui persis bahwa kaum kalian telah salah dalam menjalankan syariat agama Ibrahim. Bagaimana bisa kita bertawaf mengelilingi batu yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat, tidak mendatangkan madarat dan tidak memberikan manfaat? Wahai kaumku, carilah agama untuk diri kalian masing-masing. Demi Allah, sekarang kita tidak berpihak kepada agama siapapun." Selanjutnya mereka menyebar ke beberapa negeri untuk mencari agama yang benar. Waraqah dan bin Naufal menemukan dan memeluk agama Nasrani. Adapun Abdullah bin Jahsy dan Utsman bin Al-Huwairits masih senantiasa mencari hingga datang Islam. Abdullah radhiyallahu an beriman hingga menemui ajalnya di perang Uhud sebagai syahid. Ia bergelar As-Syahid Al-Mujadda. Sedangkan Zaid bin Amr mengadakan perjalanan ke Syam demi mencari agama Ibrahim alaihissalam. Pada suatu ketika ia bertemu dengan salah seorang rahib atau pendeta Syam. Ia menceritakan kisah perjalanannya sampai ke negeri Syam. Sang rahib berkata, "Sebenarnya engkau sedang mencari agama yang tidak ada di muka bumi ini. Lebih baik kamu kembali ke Mekah, karena Allah akan mengutus seseorang yang akan memperbaharui agama Ibrahim di sana. Berimanlah kepadanya dan ikutlah perintahnya." Di tengah perjalanannya menuju Mekah, Rasulullah SAW telah diutus dan Zaid tidak pernah tahu tentang hal itu. Kematian juga lebih dahulu menjemputnya daripada cahaya iman. Ia telah dibunuh oleh beberapa orang Arab Badui. Ketika kisahnya diceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, "Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat seorang diri sebagai umat." Ketika pada hembusan napasnya yang terakhir, Zaid berkata, "Ya Allah, jika engkau tidak mengizinkan aku bertemu dengan agama baru ini, maka janganlah engkau haramkan pada anakku Sa'id." Doa Zaid tergantung antara bumi dan langit. Hingga pada suatu hari di Mekah, Sa'id mendengar kabar tentang diutusnya Rasulullah SAW. Ia dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab segera beriman kepada Rasulullah. Keislaman kedua orang ini termasuk cepat. Keduanya beriman sebelum Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat dakwah.
Sa'id senantiasa menyembunyikan keimanannya agar tidak diusir dari Mekah. Sebagaimana bapaknya pernah diusir, ia tetap bersabar atas kekerasan kaumnya. Ketika Umar mengetahui bahwa ia telah memeluk Islam, Umar pun ingin membunuhnya. Dia memukulinya hingga wajahnya babak belur. Namun kesabaran Sa'id terhadap Umar telah menjadi sebab keislaman Umar radhiyallahu an, sebagaimana yang telah kita ceritakan dalam kisah keislaman Umar. Sa'id hijrah ke Madinah bersama istrinya Fatimah sebelum perang Badar. Rasulullah SAW memilih dirinya dan Thalhah bin Ubaidillah untuk mencari informasi tentang jumlah musuh orang-orang musyrik dan mengawasi gerak-gerik mereka. Itulah sebabnya Sa'id tidak hadir dalam perang Badar. Tetapi Rasulullah SAW tetap membagikan bagian rampasan perang kepadanya. Ia dikategorikan sama dengan orang yang hadir dan ikut dalam perang. Setelah perang Badar, Sa'id terlibat pada semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Dengan penuh keyakinan, ia bertempur menggunakan pedangnya. Pada suatu ketika ia bersama Rasulullah SAW berada di atas Gunung Hira, ditemani oleh beberapa sahabat. Tiba-tiba Gunung Hira bergetar. Rasulullah SAW berkata, "Tenanglah wahai Hira, karena yang sedang berada di atasmu adalah seorang nabi, orang-orang yang benar keimanannya dan seorang syahid." Ketika Sa'id ditanya oleh para sahabat lainnya, "Pada waktu itu siapa saja yang ada bersamamu?" Ia menjawab, "Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Jubair, Thalhah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Malik." Rasulullah berkata mengenai diri Sa'id, "Tempat Sa'id bin Zaid adalah surga." Sa'id radhiyallahu an adalah salah satu dari 10 orang yang diberitakan tempatnya di surga. Ia tetap setia bersama Rasulullah SAW dalam memerangi kaum musyrikin yang ada di negeri Persia, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan penyembahan api Majusi dan seluruh penduduk Persia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika penaklukan Persia telah berakhir, Sa'id tidak ingin berhenti sampai di situ. Ia pindah untuk bergabung ke pasukan Muslim yang lain. Kali ini negara yang hendak dibebaskan oleh pasukan kaum Muslimin adalah negara Syam. Pasukan kaum Muslimin menghadapi pasukan Romawi yang telah lama bercokol di sana, dan terjadilah peperangan yang sangat terkenal, yaitu Perang Yarmuk. Di atas kertas, kemenangan perang ini akan berada di pihak pasukan Romawi, karena mereka memiliki jumlah personil dan persenjataan yang lebih banyak dan lengkap. Kekalahan pasukan Romawi dalam perang ini berarti jatuhnya negeri Syam secara keseluruhan ke tangan kaum muslimin. Oleh karena itu, kedua kubu benar-benar mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perang yang sangat menentukan ini. Pasukan Romawi berjumlah 120.000 orang, sedangkan jumlah pasukan Muslim hanya sekitar 24.000 orang. Selanjutnya kedua pasukan saling berhadapan. Para pendeta dan pastor datang membawa salib. Mereka meneriakkan puji-pujian dan doa-doa. Ketika pasukan Romawi mengucapkan doa-doa yang dibacakan oleh para pendeta, perasaan gentar melanda pasukan kaum muslimin. Suara mereka bagaikan suara gemuruh gunung saat hendak meletus. Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima pasukan kaum muslimin, bangkit dan berpidato di hadapan pasukannya. "Wahai hamba-hamba Allah, pasti Allah akan menolong dan mengokohkan kaki kalian. Bersabarlah, karena kesabaran menjauhkan diri dari kekafiran dan diridhoi Allah. Tetaplah diam di tempat hingga aku memberikan aba-aba. Perbanyaklah mengingat Allah." Tiba-tiba seorang pria keluar dari barisan pasukan dan berkata kepada Abu Ubaidah, "Wahai Abu Ubaidah, sekarang ini aku akan menuju mati syahid dan keluar demi memerangi mereka.
Bisakah engkau mengirimkan surat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Ubaidah menjawab, ya bisa. Pria itu berkata, sampaikan salam kami kepada beliau. Katakan juga kepada beliau bahwa kami telah menemukan apa yang telah Allah janjikan kepada kami dengan sebenar-benarnya. Sa'id bin Zaid radhiyallahu an berkata, setelah itu aku melihat laki-laki tersebut menghunus pedang dan memacu kudanya ke arah musuh. Aku merasa takut hingga tak terasa lututku jatuh ke tanah. Ketika ada pasukan musuh yang mendekat, aku lemparkan tombakku ke arahnya. Kini Allah telah menghilangkan rasa takut di dalam hatiku. Kemudian aku menerobos barisan musuh dan bertempur melawan mereka. Sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kami. Abu Ubaidah mengetahui persis keteguhan iman Sa'id. Maka ia melibatkannya dalam misi penaklukan Damaskus. Dia mengangkat Sa'id menjadi wali atau gubernur di Damaskus. Seluruh sahabat telah kembali ke rahmat Allah. Dan hanya Sa'id bin Zaid yang masih tersisa sampai masa pemerintahan Bani Umayyah. Hingga masa pemerintahan Bani Umayyah, Sa'id bin Zaid senantiasa menitikkan air mata atas kepergian sahabat-sahabat Rasulullah yang telah mendahuluinya. Dia menyaksikan berkobarnya api fitnah dan kemewahan dunia telah menguasai kehidupan kaum muslimin. Akhirnya ia lebih memilih kembali dan tinggal di Madinah. Pada saat itu gubernur Madinah adalah Marwan bin Al-Hakam bin Ash. Suatu hari seorang wanita bernama Arwa binti Uwais datang dan mengadu kepada Marwan. Ia berkata, Sa'id telah mengambil sebagian dari tanahku dan mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya. Tuduhan perempuan tersebut membuat Sa'id bin Zaid sedih. Tuduhan yang tidak pantas bagi seorang sahabat Rasulullah SAW dan termasuk dalam 10 orang yang diberitakan tempatnya di surga. Sa'id hanya bisa berdoa, ya Allah, jika ia berdusta maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanahnya sendiri. Sementara itu hujan turun dari langit dan menyingkap tanda pemisah antara batas tanah yang digugat oleh perempuan itu. Perempuan itu menjadi buta dan tidak berselang beberapa hari ia pun jatuh ke sebuah lubang yang berada di tanahnya dan meninggal. Allah mengabulkan doa Sa'id bin Zaid yang telah teraniaya dan tergugat dengan suatu gugatan yang dusta dan zalim. Demikian kisah Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.